barang-barang yang orang orang-orang tidak memandangnya, barang-barang remeh, barang-barang yang dianggap sepele atau dipandang sebelah mata. Ya, ini yang pertama. Orang-orang yang normal atau orang-orang yang status atau strata hidupnya itu sedang-sedang, itu ketika melihat barang tersebut jatuh, maka dia tidak berminat untuk mengambilnya. Tidak berminat untuk mengambilnya. Maka yang seperti ini sepakat para ulama boleh mengambilnya, boleh memakannya. Seperti misalkan ada uang logam jatuh sebesar misalkan 2.000 atau 1.000 rupiah, maka silahkan diambil, tidak menjadi masalah. Atau 500, 200, ini tidak menjadi masalah. Atau misalkan buah salak terjatuh di jalan, makan saja. Ya, misalkan ada pick up yang membawa buah-buahan jatuh, misalkan buah salaknya atau buah yang lainnya, buah jeruk misalkan, dan dia sudah pergi, hilang kemana, entah kemana pick up tersebut, maka silakan kita makan barang-barang temuan yang tidak dipandang ya, atau dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang melihatnya. Maka yang seperti ini silakan. Atau kita dapatkan tali pendek, tali kecil, ya maka itu tidak mengapa kita ambil. Karena dalam riwayat Abu Dawud, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil 'asa was-saut wal habl yaltaqituhu ar-rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah untuk mengambil tongkat, cambuk, tali. Yaltaqituhu ar-rajul, seorang mengambilnya. Maksudnya ketika dia terjatuh dan tidak ada pemiliknya. Maka yang seperti itu silahkan kita ambil, tidak menjadi masalah. Kemudian yang kedua, yaitu hewan-hewan yang bisa melindungi diri dari hewan-hewan yang kecil atau binatang-binatang buas yang kecil. Maka yang seperti ini tidak boleh kita ambil. Tidak boleh kita ambil. Seperti kita mendapatkan, ya, ada kerbau, kita menemukan kerbau di jalanan, atau kita mendapatkan kuda yang bisa berlari, ya, begitu pula keledai, itu juga bisa berlari kencang. Atau misalkan kita mendapatkan seperti kalau di Emirat, ya, atau di mana, Qatar, mendapatkan misalkan di jalan ada asad, ada harimau atau singa, itu tidak boleh kita ambil. Tidak boleh kita ambil. Kenapa? Dia bisa melindungi dirinya sendiri. Begitu pula onta. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling terkenal adalah onta. Ya, onta apabila dia hilang di padang misalkan atau di jalanan, maka tidak boleh mengambilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, su'ila an dallatil ibil. Beliau ditanya tentang onta yang tersesat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaka walaha, engkau tidak berhak. Ma'aha siqa'uha, dia punya kantung air minum. Wahidha'uha, dan dia punya hidha, sepatu, maksudnya dia bisa berjalan sendiri. Taridul ma'a, dia bisa mencari air. Wa ta'kulus syajar, dan dia bisa makan, ya, tanaman-tanaman. Hatta yajidaha rabbuha, sampai pemiliknya menemukannya. Ini menunjukkan bahwa hewan-hewan yang bisa menahan dirinya dari binatang buas, maka atau dengan berlari atau dengan kekuatannya, maka tidak boleh kita ambil. Begitu pula ayuhal ikhwan kalau kita mendapatkan barang-barang yang besar. Contohnya ada genset ya, genset untuk pembangkit listrik besar jatuh di jalan. Ya, sangat sulit untuk dipindahkan. Makanya seperti itu tidak boleh kita ambil. Karena yang barang-barang seperti itu sulit untuk dipindahkan dan umumnya barang itu akan dicari kembali oleh pemiliknya. Atau misalkan terjatuh, ya, barang yang besar, ada kendi yang sangat besar, ya. Makanya seperti itu tidak boleh kita
ambil. Atau misalkan ada log kayu yang besar gitu ya, log kayu jati usia 30 tahun, itu kan gede, besar ya, jatuh di jalan, tidak boleh kita pungut. Kenapa? Nanti orangnya akan datang sendiri mencari kayu tersebut ya kan? Dia sangat berharga. Dan juga biasanya orang yang angkut seperti itu biasanya bolak-balik ya mengangkut sesuatu. Maka tidak boleh barang-barang yang tahan lama dan dia sangat berharga, maka tidak boleh kita ambil. Ya, tidak boleh kita biarkan saja di sana, biarkan orang yang orangnya kembali mencarinya. Kemudian yang ketiga, ayyuhal ikhwan, yaitu barang-barang yang hilang lainnya, seperti uang, barang-barang yang berharga, ya. Begitu pula hewan-hewan yang kecil seperti kambing, begitu pula anak onta, anak sapi yang kecil ya, yang dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tidak bisa melindungi diri sendiri. Maka di sini ada beberapa jenis, kita bagi menjadi ya 3 jenis lagi. Yang pertama adalah jenis hewan yang dimakan. Jadi kalau misalkan dia hewannya ini adalah hewan yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri, maka kita misalkan seperti kambing, kemudian anak dari onta, anak dari sapi. Taib. Jadi hewan yang tadi seperti kambing, anak sapi, anak onta, ya begitu pula misalkan kita mendapatkan ayam, maka orang yang menemukannya wajib melakukan, kalau dia ingin mengambilnya, wajib melakukan 1 dari 3 hal. Ya, orang yang menemukannya atau ingin mengambilnya wajib melakukan 1 dari 3 hal. Yang pertama, dia boleh memakan hewan tersebut. Dia temukan di jalan. Misalkan kalau kita berjalan di jalan lintas itu kan sering melewati hutan-hutan. Ya, kita mendapatkan misalkan ayam, itu tidak ada pemukiman, tidak ada apa-apa, atau misalkan kita mendapatkan kambing, tidak mungkin ada pemukiman di situ. Berarti ini adalah kambing yang tersesat. Maka kita katakan itu boleh dimakan, tetapi dia menyimpan harganya. Misalkan dia mendapatkan kambing, ya dia mendapatkan kambing, maka boleh yang pertama dia lakukan, dia makan, tapi dia hitung harga kambing tersebut dan dia simpan uangnya. Dia simpan uangnya. Kemudian yang kedua, yang dia lakukan, kalau dia tidak makan, dia bisa menjual kambing tersebut. Setelah laku maka uangnya disimpan. Uangnya disimpan. Kalau pertama tadi dimakan, uangnya disimpan. Ini yang kedua adalah dijual, uangnya disimpan. Kemudian yang ketiga, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dia menjaganya. Dia merawat kambing tersebut. Dia merawat kambing tersebut, diberikan makan, diberikan minum, dijaga sampai pemiliknya datang. Dan untuk upah infak atau upah dari pengurusan dari hewan tersebut, maka nanti bisa diminta kepada orang yang mengaku sebagai pemiliknya. Jadi boleh dia upah dari menafkahi kambing tersebut, boleh diminta kepada orang yang mengaku sebagai pemiliknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhha, ambillah dia. Ya, ambillah dia. Fa inna ma hiya laka aw li akhika aw li dhi'bi. Sesungguhnya dia itu untuk kamu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Kenapa? Karena hewan tersebut lemah. Ya, hewan tersebut lemah. Kalau kita tidak mengambilnya, maka akan diambil orang lain. Atau dimakan hewan buas. Oleh karena itu 3 hal ini dilakukan apabila kita mendapatkan hewan yang dimakan, yang bisa dimakan, yaitu apa? Kita makan, kemudian kita simpan, ya, kita hargai, kita nominalkan dengan rupiah berapa uangnya kita simpan, atau kita jual di pasar atau jual ke orang lain,
hasil dari penjualan itu kita simpan uangnya. Kalau ada pemiliknya mengaku sebagai pemilik kambing, kita berikan kepada orang tersebut. Kemudian yang ketiga, kita rawat, ya, kita rawat hewan tersebut.